Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini Bundadi akan membahas tentang siapa bilang kita tidak menarik. Nah, apa maksudnya ini? Nah, menarik untuk memperhatikan bahwa keresahan para remaja dimulai dengan suatu penampilan. Ya, tidak selalu disebabkan cacat fisik ketika kita bercermin ya. Aku kok gini ya? Itu di majalah itu loh kemarin aku lihat, orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mungkin seperti itu ya. Mungkin bahkan ada remaja yang langsing, dia pingin gendut. Kemudian sedangkan di sisi lain ada seorang yang wanita remaja yang gemuk, ya menginginkan sekali seperti temannya langsing. Jadi apa yang menimbulkan ketidakpuasan demikian? Apa yang membuat remaja-remaja yang memiliki bentuk tubuh yang baik berpikir bahwa mereka itu tidak menarik? Nah, memang masa remaja adalah masa peralihan saat suatu regenerasi besar-besaran sedang terjadi dalam tubuh mereka. Untuk mengatasi perasaan yang canggung dengan tubuh yang baru dan suka berubah-ubah, kebanyakan remaja bersandar pada perasaan yang aman. Mereka memperoleh di antara teman-teman sebayanya. Tapi perhatian yang menyidik dari teman-teman sebaya, seberapa tinggi, pendek, gemuk, kurus, diri kita, apalagi bentuk hidung kadang ya. Mungkin banyak orang yang insecure dengan hidungku kok pesek, mereka kok mancung. Tapi bersyukurnya saya nggak pernah merasakan seperti itu. Jadi saya mensyukuri terus apa yang ada Tuhan berikan buat saya. Baik itu hidung saya ini pesek, tapi saya bersyukur karena ini adalah ciptaan Tuhan yang paling baik yang pernah saya terima. Nah, dan juga apalagi menjadi hal ini menjadi kecemasan bagi anak-anak remaja yang mungkin mendapat kok orang itu temanku itu loh cantik, kamu banyak yang perhatian, banyak yang suka, mungkin seperti itu ya. Tetapi kita harus berpikiran sehat daripada kita terus berpikiran tentang penampilan kita, perasaan tidak senang, dan kemudian akhirnya timbul dalam diri rasa tidak bersyukur itu tadi. Maka ketika kita melihat para remaja, pasti ini yang dialami para remaja, pasti itu akan terjadi perasaannya seperti itu. Ketika dia melihat TV, ketika melihat buku-buku, film, di situ kan pasti ada model-model ya, pria-pria tampan, terus wanita-wanita cantik yang sponsor tentang sesuatu ya. Kemudian pasti para remaja ini berpikiran begini, wah aku kok gak bisa seperti mereka ya, gak bisa cantik. Jadi kalau aku gak mungkin lah jadi model kayak seperti itu karena aku gak cantik. Nah, itu adalah sebenarnya pemikiran-pemikiran pribadi dari setiap para remaja yang normal, yang biasa mereka pikirkan. Tetapi kembali lagi, kita ini harus sebagai manusia harus selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan ciptakan. Karena di dalam setiap diri manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Belum tentu mungkin ya ada saja yang mungkin dia cantik, pinter, kemudian punya talenta, itu memang ada. Tapi di sisi lain pasti dia mempunyai kekurangan. Ada suatu hari ada seorang remaja bernama Rina. Rina ini top model di sekolah ya.
Jadi dia itu karena dia punya porsi tubuh yang tinggi, wajahnya sebenarnya nggak relatif ya, karena orang melihat itu kecantikan adalah relatif orang melihat. Kadang orang melihat itu cantik, tapi orang lain melihat lagi enggak, biasa itu. Nah, maka dari itu kecantikan itu bukan mutlak. Bukan mutlak menurut orang ini cantik, ternyata menurut orang lain belum tentu cantik. Karena cantik, tampan itu relatif. Mungkin kita punya teman, tampan sekali ya, ganteng sekali ya menurut kita. Tetapi ketika ada orang lain yang berpendapat, biasa itu si A itu enggak, biasa. Loh, ganteng loh itu, mungkin menurut si B ya. Enggak, si A tetap aja biasa menurut aku. Nah, makanya untuk kecantikan, untuk ketampanan itu sebenarnya relatif cara orang memandang. Bahkan kalau orang itu sepertinya biasa-biasa saja, tetapi ketika dia pandai berdandan, pandai menempatkan diri, pandai fashion di dalam bajunya, itu pasti akan punya kelebihan yang lain dari sisi orang memandang. Makanya kita tidak usah perlu sedih, takut ketika orang lain mungkin mengatakan kita tidak menarik. Tetapi yang perlu kita garis bawah, kita harus percaya diri bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kita harus selalu bersyukur karena Tuhan selalu menganggap kita ini menarik, karena ciptaannya itu selalu menarik bagi Tuhan. Jadi tidak perlu berkecil hati ataupun bersedih hati ketika kita kok rasanya, waduh kok aku nggak secantik mereka. Kita bisa secantik mereka asalkan kita percaya diri, kita bisa berani berdandan, kita bisa mengubah diri kita dengan cara yang baik. Relatif ya, orang mau operasi nggak operasi, karena zaman sekarang itu banyak sekali orang mengubah wajahnya untuk supaya cantik karena mereka berduit. Itu sangat mudah di zaman sekarang. Kalau dulu mungkin masih teknologi belum sebagus sekarang ya. Mungkin orang mau operasi itu masih mikir-mikir nanti biayanya seperti ini. Tapi kalau sekarang banyak sekali cara-cara yang mudah, yang ya pasti masih mahal. Tapi ketika orang itu berpunya uang, pasti bisa melakukan apa saja dalam tubuhnya. Tetapi kembali lagi, kita ini menarik. Kita ini selalu dibuat Tuhan yang terbaik. Jadi kita jangan pernah berkecil hati, bersedih hati, karena kita merasa kok saya tidak seperti itu, kok tidak seperti ini. Tetapi ketika kita bersyukur atas ciptaan Tuhan, pasti disitulah kita pasti menarik di pandangan siapapun. Oke, next nanti kita akan membahas mengenai jangan biarkan diri kita dibentuk menurut cetakan mereka. Apa ini maksudnya? Kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Salam Bunda Di.